من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, di mana Allah masih senantiasa memberikan nikmatnya, rahmatnya, sekaligus hidayah dan pertolongannya, sehingga mudah-mudahan kita semua masih istiqomah di dalam menjalankan ketaatan kepadanya, dengan menjalankan setiap perintahnya dan juga menjauhi dari segala larangannya, sehingga apapun amal ibadah yang kita lakukan, yang kita jalankan, dicatat sebagai sebuah amal kebaikan yang insya Allah amal kebaikan itu Allah membalasnya dengan limpahan pahala dan sekaligus menghapus dari dosa dan kesalahan kita. Dan mudah-mudahan setiap amal kebaikan kita kelak di hari kiamat bisa menolong kita sehingga kita selamat di dunia, terlebih selamat di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan dan dilimpahkan kepada junjungan panutan alam, yakni habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Para jamaah sekalian, insya Allah kita kembali pada pertemuan ini membahas tentang ilmu fikih, di mana ilmu fikih ini adalah ilmu yang mengatur tata cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar ketika amal ibadah kita mengetahui dengan tata caranya, dengan ilmunya, harapan kita ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah di fasal kali ini akan membahas tentang wudhu, di mana wudhu ini adalah salah satu pekerjaan yang harus kita lakukan ketika kita ingin melakukan ibadah, diantaranya ibadah sholat. Maka terlebih dahulu kita harus suci dari hadas kecil dan besar. Di antara menghilangkan hadas kecil itu yaitu dengan cara kita harus mempunyai wudhu. Insya Allah di sini pasal kita akan membahas tentang wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi
wa bi'ulumihi fid darain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa muntafian. Hadakumullah wa 'alamakumullah ma lam ta'lam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faslun utawi iki iku fasal Bipurudil wudu'i ing dalem mertelakaken pira-pira pardune wudu. Wa huwa lan iya wudu bidomil wawi kelawan domah waune. Jadi dibacane wudu, waune dibaca domah wudu. Bil ashari ing dalem kaul kang luwih masyhur ismun lil fi'li iku aran kaduwe pegawean. Wawa lan iya wudu al muradu iku kang den karepaken guna ing dalam iki panggonan. Wa bi fatil wawi lan kelawan fatawao wadu. Jadi dibacane wadu fatawao. Napa sebut wadu? Ismun iku aran lima yutawaddu bihi kadue barang kang den enggo bihi opo kelawan ma. Wa yastamilul awalu lan ngawengku opo kang awal ala purudin ingatase mang pirang-pirang fardu wa sunanin lan mang pirang-pirang sunat. Wa dzakarul musannifu lan wis nyebut sapa musannif al furudo ing lafat furudo fi qaulihi ing dalam pengucape musannif lafat wa furudul wudu'i sittatu asya'a lan utawi pira-pira pardune wudu iku 6 sake perkara. Jadi di sini pasal kita akan menjelaskan, akan membahas tentang yang namanya wudu. Di mana wudu ini adalah salah satu cara kita bertoharoh, bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Yaitu fi furudil wudu'i, di sini pasal akan menjelaskan tentang beberapa fardunya wudu. Adapun yang namanya wudu, al wudu'u bidomil wawi dengan dibaca domah wawnya wudu. Fil ashari menurut kaul yang lebih masyhur, yang namanya wudu itu adalah ismun lil fi'li, itu nama pekerjaan. Jadi yang sebut wudu itu suatu pekerjaan. Artinya ketika kita berwudu, yang namanya wudu itu pekerjaan. Salah satu contoh ketika kita berwudu membasuh telapak tangan yang hukumnya sunnah. Kemudian berkumur, istinsyak, membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap sirah, mengusap kedua telinga yang hukumnya sunnah, dan membasuh kedua kaki. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang dimana pekerjaan itu adalah bertujuan untuk menghilangkan hadas kecil. Ini yang dinamakan wudu. Jadi wudu iku sebut lafaz wudu sing didomahaken waone wudu menurut kaul yang lebih masyhur ismun lil fi'li adalah aran kaduwe pegawean. Jadi wuduku pegawean. Wa huwa al muradu huna, adapun yang namanya wudu yang dijelaskan dalam pasal ini adalah wudu, di mana yang tadi telah disebutkan wudu iku adalah aran pegawean. Adapun lafaz wudu bifatil wawi lamun dibaca fatawauni wadu, itu wudu. Wadu umpama ismun lima yutawaddu bihi, iku adalah aran nama sesuatu yang digunakan untuk berwudu. Berarti alati.
Kalau yang namanya wudu itu adalah pekerjaannya, tapi kalau yang namanya wadu itu adalah alat wudu nih, apa seperti banyu. Jadi walhasil makna wudu itu adalah pegawean, sedangkan makna wadu waw ini dibaca fatah itu adalah alat untuk melakukan toharoh bersuci seperti air. Wa yastamilul awalu ala furudin wa sunanin. Adapun lafaz awal yaitu lafaz wudu itu ala furudin wa sunanin, terbentuk daripada beberapa fardu dan sunnah. Adapun lafaz wudu yang dibaca domah itu melingkup daripada beberapa fardu dan sunnah. Jadi nih kita ketika melakukan wudu iku nana sing sebut pegawean wajib, ana sing sebut pegawean sunnah. Iku arane wudu. Jadi pegaweanane sebut wudu. Adapun lafaz wudu yang sing disebut pegawean iku meliputi daripada pegawean wajib lan pegawean sunnah. Jadi ketika kita wudu iku ana sing disebut pegawean wajib yang harus dilakukan ketika kita berwudu, ada juga yang disebut sunnah. Artinya hukumnya sunnah ketika kita wudu. Seperti apa contohnya hukum daripada yang wajib dikerjakan ketika kita berwudu? Contoh membasuh muka. Iki manjingi wajib. Artinya ketika wong wudu wajib membasuh muka. Lamun wong wudu orang membasuh muka berarti wudunya orang sah, berarti hukumnya pegawean wajib. Ataupun seperti kita membasuh kedua tangan sampai sikut, ini adalah pegawean wajib. Artinya ketika kita wudu wajib membasuh tangan, kedua tangan sampai sikut. Ini karena pegawean wajib. Ataupun yang disebut wajib mengusap sedikit sirah, ini pegawean wajib kok. Maka ketika kita wudu wajib mengusap sirah. Lan male seperti membasuh kedua kaki. Iki mancingnya furud fardu wajib. Artinya maning ketika kita wudu wajib membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Wasunanun, dan wudu juga termasuk terbentuk daripada beberapa sunnah. Seperti apa? Tadi telah disebutkan bahwa yang namanya wudu itu pekerjaan, pegawean. Jadi pegawean ning wudu ana pegawean wajib, ana pegawean sunnah. Sing wajib mau telah disebutkan. Adapun pegawean sing sunnah di dalam wudu artinya ketika dijalankan kita wudunya sempurna, ditinggalkannya pun tidak batal. Seperti apa? Pertama baca bismillah, hukumnya sunnah. Kemudian membasuh kedua telapak tangan sedurung kita membasuh muka, iki hukumnya sunnah. Tuh pegawean sunnah berarti kok. Kemudian berkumur, iki hukumnya sunnah, berarti disebutlah pegawean sunnah berkumur. Senajan wudu orang berkumur, orang membasuh kedua telapak tangan sah karena hukumnya sunnah. Tetapi ketika tidak dijalankan hukum wudune makruh, artinya boten sempurna. Kemudian istinsak, memasukkan air ke dalam hidung, ini adalah sunnah, berarti pegawean sunnah. Ketika kita melakukan istinsak ketika berwudu, maka iki hukumnya sunnah. Dikerjakan sempurna wudunya, ditinggalkan tidak batal wudunya. Ataupun seperti mengusap kedua telinga, ini hukumnya sunnah. Berarti mengusap kedua telinga iki adalah pegawean sunnah. Iku sing dimaksud wudu. Jadi wuduku pegaweanane. Ari wadu mah waone dibaca fatah, wadu munine iku mah alat wudune, berarti banyune. Tuh. Wa dzakarul musanniful furudo fi qaulihi. Mama musannif telah menyebutkan beberapa fardu, menjelaskan tentang fardu-fardu wudu fi qaulihi ing dalem pengucape musannif. Bahwasane mama musannif menjelaskan
terlebih dahulu, yaitu tentang pekerjaan-pekerjaan wudu. Di antara pekerjaan wajib ketika melakukan wudu, yaitu yang disebut furudul wudu ataupun fardu-fardunya wudu. Adapun wa furudul wudu'i sittatu asya'a, fardu-fardunya wudu itu ada 6 perkara. Artinya ketika kita wudu wajib sing 6 pegawean iki dilampahi. Salah satu di antara yang 6 ini tertinggal, maka wudu kita tidak sah karena meninggalkan wajib. Tuh. Mana sih adapun fardu-fardu wudu yang 6 di antaranya ahaduha utawi salah sijine sitah 6 aniyatu iku niat wa haqiqatulan utawi wa haqiqatu halan utawi hakikate niat syar'an monggo syara qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi iku nejak sawiji-wiji kang den barengaken kelawan megawene syai' pa intaroko mangke lamun kendor iya niat anhu pa intaroko mangke lamun kendor iya niat anhu saking qasdu sumia mangke den arani ya qasdu ajaman ing ajam wa takunu niyatu lan ana apa niat ingga gosli awali juz'in minal wajhi iku nalika ngumbah awal juz saking rerahi. Setelah Mama Musonib menjelaskan jumlah daripada beberapa fardu wudu yang memang ketika kita melakukan wudu harus mengetahui ilmunya. Di antaranya kita harus tahu mana yang namanya fardu wajib yang dilakukan ketika kita berwudu, mana yang namanya sunnah, mana yang namanya makruh, dan mana yang namanya batal. Maka di sini Mama Musonib kejelasaken bahwasane fardu wudu iku nananenem. Iki pada baik ning kitab endi bae lamun ngejelasaken fardu wudu iku pasti penjelasanane nananenem. Artine fardu wudu ke sesuatu pekerjaan yang wajib dilakukan ketika kita wudu. Apabila tertinggal daripada fardu-fardu wudu ini, maka wudu kita jelas tidak sah. Di mana-mana wudu kita tidak sah, maka melakukan sholatnya pun itu tidak sah karena memang wudu kita belum dianggap sah. Jadi ketika wudunya orang sah, maka sholatnya orang sah. Maka ini penting ngeweruhi tentang ilmu-ilmu daripada kita toharoh diantaranya berwudu. Adapun yang pertama daripada fardunya wudu itu adalah an-niyatu iku niat. Nah, iki wajib ya. Niat wajib di dalam setiap melakukan ibadah, amal ibadah apapun itu harus disertai nih niat. Karena suatu amal ibadah akan sah dan akan diterima apabila diawali dengan niat. Niat amal ibadah apa baik? Arep sholat, arep puasa, arep zakat, arep haji, iku kudu niat. Lamun kita nih amal-amal ibadah, melakukan amal ibadah tanpa niat, maka jelas itu amal ibadahnya tidak sah. Di antaranya niatnya premen, mungkin dijelaskan nih Arab nggih. Adapun wa haqiqatu syar'an, hakikat daripada niat menurut hukum syara adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Atine nejes wiji-wiji bari muqtarinan bi fi'lihi iku bari ngelampahi pegaweanane. Contoh kita atine keneje arep wudu. Ketika sebut niat iku atine wis ana niat, wis ana seje arep wudu, berarti kitanya ge ngelampahi wudu. Seperti mau kan ngusap, ngumbah tangan, kekemur, istinsak, membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap sirah, mengusap kedua telinga, membasuh kaki, iki adalah pegawean. Ya, bari mau nih artinya wis ana niat kan, kita
niat wudu badane ngelampahi maukah iku sebutnya nih niat. Jadi sebut niat iku adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi, nejanya sewiji-wiji atine wis nuju nejak ning suwiji-wiji bari iku dibarengi kelawan pegawean. Contoh kita niat ngaji, bengikinlah niat arep ngaji jerean ati badane gerak sing omah kok ora nempoyok ning dhuwur kerengulu bae. Lamun ati nejak niat tapi badane ngegolong ataupun melotot pipi orang ngejep-ngejep iku mah sebute dudu niat. Atine wis grentes tapi jarekane kemebadane megegeg bae iku medudu niat arane ajan. Maka jare musannif menjelaskan fa intaroho anhu sumia azaman. Adapun ketika seumpamanya ati sudah ada tujuan tetapi badannya orang ngelampahi iku disebutnya ajan. Kita ati nih wis pengen arep wudu ke. Tapi badannya menang baik, orang membasuh muka. Ya, orang membasuh kedua tangan menang be ati mus neje pengen wudu. Iku mah ki musannif dudu disebut nih niat tetapi ajan. Contoh maning kita wis arep ana niat ngaji. Jere atiku pengen niat ngaji tapi badane megegeg bae ora lunga-lunga iki mah usubute dudu niat tetapi ajan. Tuh. Jadi sebut niat mah bari barengi kelawan pegawean. Adapun Mama Musonib menjelaskan tentang tata cara niat. Di mana sih ketika kita berwudu